Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 22. Gimana kalau ada tante yang culik mas? Masalah yang tadi, nggak usah terlalu dipikirin. Yang pasti, kamu harus menemani aku. Titik, nggak pakai koma, tanda seru, atau tanda baca lainnya. Biar semua itu aku yang urus. Yang penting, selesaikan dulu urusan Raja Wali. Kalau enggak, aku perko. Di sini, mau? Ancam Madava membuat mata Ayu melotot. Jangan gila deh, mas. Kalau Raffi keluar terus lihat, gimana? Ya, makanya, ayo ke kamar sekarang. Nih, rasakan. Dia dah berdiri gagah, kan? Tanpa sungkan, Madava menarik telapak tangan Ayu dan meletakkannya di atas keperkasaannya. Mata Ayu sontak membulat. Belum sempat Ayu protes. Madava sudah lebih dulu menggendong Ayu ala bridal style sambil mencumbu bibirnya. Mereka lantas bercumbu sambil menuju kamar untuk menuntaskan dahaga sang Raja Wali. Asrul, nanti temani aku ke dokter ya untuk memeriksa kandunganku. Ucap Via saat Asrul baru saja keluar dari kamar mandi. Asrul menoleh, lalu menatap Via sinis. Pergi saja sendiri, tidak usah merepotkanku. Asrul, kau ini gimana sih? Ini anak kita loh. Kok bisanya kamu ngomong gitu? Asrul tersenyum miring. Anak kita, memangnya kapan aku mengakui anak itu sebagai anakku? Bisa saja itu anakmu dengan laki lain. Jangan sembarangan bicara kau, ini benar anakmu, darah dagingmu. Sentak Via yang tidak terima dengan tuduhan Asrul padanya. Aku tidak sembarang bicara, aku mengatakan fakta. Memangnya siapa yang bisa percaya dengan perkataanmu? Kau itu perempuan murahan. Bisa saja, kan kau melakukannya dengan laki lain. Lalu menumbalkan aku untuk menutupi kebusukanmu. Asrul berucap tanpa rasa bersalah sama sekali. Ia meneruskan mengenakan pakaian tanpa memedulikan Via yang benar terluka karena perkataannya. Tanpa basa-basi, Via menamparkan wajah Asrul dengan tangan yang bergetar. Wajah Asrul merah padam. Ia benar kesal dengan perbuatan Via barusan. Kau berani menamparku, jala. Asrul melempar asal handuk yang tadi digunakannya untuk mengelap tubuhnya. Lalu ia mendekati Via dengan cepat dan mencengkeram rahangnya erat. Itu yang balasan atas katamu yang tidak berperasaanmu itu, brengsek. Kau pikir aku semurahan itu untuk tidur dengan sembarang laki, jawab Via dengan dada naik turun. Sungguh, ia benar marah dengan tuduhan tidak berdasar Asrul padanya. Tapi kenyataannya kau memang perempuan murahan. Perempuan baik mana yang sudah memiliki kekasih, tapi masih mau berselingkuh dengan laki lain? Perempuan baik mana yang sudah akan menikah, tapi malah kabur demi laki lain?
Perempuan baik, baik mana yang mau ditiduri sebelum dinikahi? Dan jangan kau lupa, aku bukanlah laki pertama bagimu. Jadi artinya kau sudah pernah tidur dengan laki lain selain aku. Jadi apakah seperti itu seorang perempuan baik, koma. Cemooh Asrul membuat Via benar terluka. Air matanya mengalir deras seiring rasa sakit yang kian menjalar. Lalu Asrul mengempaskan wajah Via, hingga wanita hamil itu refleks mundur ke belakang dan terduduk di kasur. Setelahnya, Asrul menyisir rambutnya dan segera beranjak dari sana, meninggalkan Via yang menangis seorang diri. Sementara Via masih menangis di rumah, Asrul pun mulai mendatangi satu persatu perusahaan untuk melamar pekerjaan. Namun kenyataannya tidak semudah itu. Hampir semua perusahaan yang ia datangi mengatakan tidak ada lowongan pekerjaan. Saat sedang mengendarai mobilnya, Asrul menoleh ke sisi kanan dirinya. Terpampang gedung pengadilan agama. Ia pun mengalihkan pandangannya kembali ke depan. Namun dalam hitungan detik, Asrul kembali mengalihkan pandangannya. Matanya terbelalak. Ia melihat sosok yang tak terduga di sana sedang berada di tempat parkir, hendak masuk ke dalam mobil. Asrul pun segera melajukan mobilnya untuk mengejar mobil tersebut. Namun hal tidak terduga terjadi. Karena terlalu terburu-buru, ia pun tanpa sengaja menabrak motor yang sedang berada di depannya. Beruntung ia segera mengerem mobilnya hingga berhenti. Kalau tidak, motor beserta pengemudinya tersebut sudah terseret jauh. Orang pun mulai mengerubungi mobil dan pengendara motor yang terjatuh di depan mobilnya. Asrul mengumpat kesal karena gagal mengejar sosok itu. "Ark, dasar brengsek," umpat Asrul. "Cantik," puji Madava saat melihat Ayu yang baru keluar dari kamarnya ditemani Naina. Dengan gaun berwarna peach yang dikombinasikan warna gold, Ayu berjalan anggun. Wajahnya make up flawless. Tidak tebal, tapi begitu pas di kulit wajah Ayu yang cantik. Madava sampai terpukau. Bila wajah Ayu tampak tersipu malu dengan pujian itu, maka wajah Naina tampak masam. "Cih, ternyata bibirmu itu bisa muji orang lain juga," ketus Naina. "Sewot banget sih, Nyai." "Ya iyalah, bukannya bilang makasih sama aku. Yang udah mau repot dandanin Ayu, yang dipuji Ayu doang. Bilang makasih kek." Seperti yang Madava ucapkan tempo hari, Ayu tak perlu repot memikirkan tentang persiapan dirinya untuk menemani suaminya. Ke acara makan malam dengan mitra kantor cabang mereka, Madava berinisiatif membelikan sendiri gaun yang sekiranya cocok untuk Ayu. Ia juga menghubungi Naina dan meminta tolong dirinya untuk mendandani Ayu. Karena Ayu mengatakan ia tidak bisa berdandan. Untuk itulah Naina berada di sini, ia mendandani Ayu. Sekaligus mengajarinya agar sewaktu-waktu bisa berdandan sendiri. Perlahan kedua wanita itu pun mulai akrab. Meskipun Naina sedikit bawel, tapi dia sebenarnya baik.
Ayu awalnya tidak suka melihat keberadaan Naina. Bahkan Ayu rasanya enggan berdekatan dengan Naina. Namun saat mereka sudah berdua saja dan mengobrol, ternyata mereka cukup cocok. Iya, makasih Naina yang bawel. Makasihnya nggak ikhlas banget sih, protes Naina. Lantas aku harus bagaimana? Tanya Madava bingung pada sepupunya itu. Kamu kayak nggak paham aja, Dav. Kasih duit kek, anggap aja duit sewa MUA. Gue mau shopping. Ayu tersenyum geli mendengarnya. Madava berdecak. Ya udah, pinjam dulu 100. Nanti aku ganti. Lah, aku minta woi. Kenapa kamu malah mau minjem? Ya aku pinjam dulu, terus duitnya buat aku kasih ke kamu. Nanti kapan deh aku gantinya. Ucap Madava sambil tersenyum jahil. Idih, pelit amat sih lu, Dav. Yu, serius kamu nikah sama si Pandir ini? Nggak pingin ganti suami aja yang lebih baik, ganteng, mapan, dan pastinya nggak pelit? Tanya Naina sambil menatap Ayu yang berdiri di sampingnya. Ayu tersenyum geli. Kamu ada kenal cowok kayak gitu, Nyai? Kenalin dong. Aku mau, jawab Ayu yang ikut mengerjai Madava. Madava berteriak, woi, jangan sembarangan lu ya, Nyai. Awas ya kalau sampai lu ngajarin Ayu yang aneh. Gue kepret terus kirim ke Antartika biar nikah sama beruang kutub, baru tahu rasa. Dan kamu, Yu, apaan sih? Enak aja mau kenalan sama laki lain. Nggak ada, nggak boleh. Awas saja kalau kamu sampai berani kenalan sama cowok lain di belakang aku. Aku kurung 9 bulan 10 hari, baru tahu rasa. Naina tergelak kencang mendengar kata Madava. Sementara Ayu mendelik tajam ke arahnya. Mau dibuat melendung sampai lahiran itu namanya, celetuk Naima. Ditunggu kabar baiknya, imbuhnya yang langsung disambut Madava dengan acungan kedua jempolnya. Setibanya di restoran tempat mereka janji makan malam bersama, Madava pun membawa Ayu masuk ke dalam. Baru juga mereka berdiri di depan pintu, langkah Ayu tiba terhenti. Ada apa? Tanya Madava heran. Ayu tersenyum kaku menatap sang suami. Sumpah, Mas, aku gugup banget. Aku pulang aja, ya. Ucap Ayu yang memang merasa gugup setengah mati. Bahkan tangannya terasa basah keringat dingin, jantungnya pun berdegup dengan kencang. Jujur saja, ia merasa takut, cemas, sekaligus tidak percaya diri. Ayu sadar diri, ia hanyalah seorang mantan pembantu. Ia tidak memiliki kualifikasi apapun untuk dibanggakan. Meskipun pada masa sekolah ia termasuk murid yang berprestasi. Tetapi karena sudah lama tidak bersekolah, kurangnya membaca, pergaulan yang minim. Ditambah pendidikan yang hanya sebatas SMA, membuatnya benar-benar insecure. Meskipun ia sudah didandani sedemikian rupa, tapi fakta kalau ia bagai bumi dan langit dengan Madava dan kehidupannya. Membuat Ayu benar merasa rendah diri.
Melihat kepanikan di wajah Ayu membuat Madava mengerti. Ia pun menggamit telapak tangan Ayu dan menggenggamnya lembut. Kita sudah sampai di sini loh, kok malah mau pulang? Enggak, bagaimana kalau Raffi nyariin aku? Mas, kamu masuk sendiri aja. Ya, aku mau pulang. Madava menggeleng. Raffi sudah sama mama jadi kamu gak perlu khawatir. Kamu mau biarin aku seorang diri di dalam sana? Gimana kalau ada tante yang culik aku? Ya udah, artinya kita gak berjodoh. Madava mengecup sudut bibir Ayu tiba-tiba. Ayu seketika panik, bagaimana kalau ada yang melihatnya? Coba. Mas, kamu ini apa? Apaan sih? Omel Ayu. Makanya, jangan sembarangan bicara. Ayo masuk, kalau nggak aku cium lagi di sini. Tapi lebih dari yang tadi, mau? Ancam Madava membuat Ayu mendelik sebal. Iya, masuk. Ceka, gini amat punya suami mesum. Namanya suami ya gini, normal tahu. Jawab Madava yang dekat jahilnya meremas bokong sintal Ayu. Mas, delik Ayu. Ia khawatir ada yang melihat sikap jahil suaminya ini. Bukannya merasa bersalah, Madava justru menyengat lebar. Makin montok aja nih bokong, ucapnya. Mulutnya, Ayu rasanya ingin sekali meremas mulut mesum suaminya itu. Namun sayangnya tidak bisa karena mereka sudah berada di dalam restoran. Di dalam restoran, Madava memperkenalkan Ayu pada beberapa petinggi kantor. Sekaligus rekan kerjanya tempatnya bekerja. Ternyata semua orang yang datang memang membawa pasangan. Ayu diajak para ibu itu bergabung di meja mereka untuk bercerita. Sungguh, Ayu gugup setengah mati. Bagaimana kalau mereka menanyai tentang dirinya? Untung saja mereka tidak banyak bertanya macam-macam. Mereka justru saling menceritakan kegiatan sehari-hari mereka. Ada yang merupakan karyawan kantor, ada yang merupakan PNS. Dan ada yang hanya seorang ibu rumah tangga seperti dirinya. Mereka juga menceritakan tentang anak-anak mereka. Tak lama kemudian, suara di restoran itu makin ramai. Ternyata itu karena pihak dari mitra kantor sudah mulai berdatangan. Mereka pun datang dengan pasangan masing-masing. Madava ditemani rekannya yang lain pun segera menyambut kedatangan para tamu. Para istri pun bersiap untuk kembali ke pasangannya masing-masing, begitu pula dengan Ayu. Madava berjalan ke arahnya kemudian menggamit tangannya dengan senyum merekah. Lalu ia membawa Ayu ke hadapan para tamu kantornya. Saat mereka sudah berada di hadapan para mitra kantor. Ada sepasang manusia yang tiba-tiba membelalakan matanya. Begitu pula dengan Ayu. Ia benar tidak menyangka akan kembali dipertemukan dengan orang dari masa lalunya. Pak Rafa, perkenalkan, ini Ayu Ningtyas, istri saya. Sayang, ini perkenalkan mitra kantor Mas, Girafa atau lebih akrab dipanggil Rafa.
kepala cabang dari Diamond Group, dan ini, Madava tidak mengetahui perempuan yang mendampingi Rafa itu siapanya. Istri atau kekasih? Oh, saya Tika, calon istri Rafa. Setelah perempuan itu menjelaskan sebelum Madava menanyakan siapa dirinya, Rafa sontak saja tersentak. Ia menoleh dan menatap tajam Tika yang justru memasang senyum lebarnya. Luka yang belum benar sembuh kini kembali menganga. Padahal ia sudah berusaha ikhlas, tapi kenapa tetap saja menyakitkan? Saat mengetahui orang yang pernah bernaung di hatinya, ternyata benar menjalin hubungan dengan sepupunya. Hati Ayu terluka, ia sebenarnya kecewa, kenapa harus Tika? Ia tidak peduli bila Rafa menjalin hubungan dengan wanita lain, tapi jangan Tika. Padahal Ayu sudah menceritakan segalanya tentang Tika dan ibunya. Bagaimana cara mereka memperlakukannya? Bagaimana cara mereka menindasnya selama ini? Sungguh menyakitkan dan takkan pernah terlupakan. Ia pikir apa yang saat itu Tika katakan hanya sekedar bualan semata. Tapi melihat keduanya berada di sini malam ini membuatnya kian yakin. Kalau keduanya memang menjalin hubungan. Atau, jangan keduanya sebenarnya sudah menjalin hubungan di belakangnya dari sebelum ini. Rafa kembali mengarahkan tatapannya ke depan. Ditatapnya lamat wajah yang amat sangat ia rindukan ini. Mata Rafa bahkan sampai memerah karenanya. Tak dipungkiri, ia begitu tersentak mendengar ucapan Madava kalau Ayu adalah istrinya. Ia benar tidak menyangka kalau gadis pujaannya yang sekian lama ditunggu ternyata sudah menikah dengan laki lain. Ada rasa percaya dan tidak percaya. Bagaimana mungkin gadis yang dulu sangat mencintainya bisa menikah dengan laki lain? Atau jangan mereka hanya berpura saja, sama seperti ia dan Tika lakukan. Namun apa yang dilakukan Tika di luar rencananya. Padahal ia hanya meminta Tika berpura sebagai pasangannya saja, tanpa menjelaskan apapun. Namun Tika justru dengan begitu lancangnya mengatakan kalau ia adalah calon istrinya. Sungguh menjengkelkan. Madava bingung, kenapa Rafa justru memandang lekat wajah istrinya seperti itu. Apalagi dari sorot matanya seakan melukiskan cinta dan kerinduan yang mendalam. Ucap Rafa terbata. Ia mengulurkan tangannya ke arah Ayu. Dengan wajah dinginnya, Ayu membalas jabatan tangan itu singkat. Ayu, jawab Ayu singkat. Ia juga mengulurkan tangannya pada Tika yang menatapnya dengan senyum merekah. Setelahnya, ia segera menarik kembali tangannya. Kemudian kembali mengaitkannya ke lengan Madava. Yang tiba merasa ada aura tak biasa di sekelilingnya. Acara makan malam telah dimulai. Suara sedikit riuh. Sebab mereka makan sambil berbincang dan bercanda. Madava pun ikut tersenyum saat ada yang melemparkan candaan kepada mereka. Namun ada yang membuat Madava merasa tak nyaman. Sebab ia beberapa kali menangkap tatapan yang tidak biasa dari Rafa pada Ayu.
Entah mengapa, ia merasa tidak suka dengan tatapan itu. Mas, panggil Ayu membuat Madava tersentak. Ah, iya, ada apa? Kau ingin sesuatu? Ayu menggeleng. Enggak, tapi aku kebelet. Boleh aku ke toilet sebentar? Kau tahu di mana toiletnya? Ayu menggeleng. Aku bisa nanya ke pramusajinya nanti. Ayu menggestur ke para pramusaji yang berlalu lalang. Atau aku antar saja, tawar Madava. Nggak usah, Mas di sini aja. Ya udah, hati-hati ya. Ayu terkekeh kecil. Kayak mau kemana aja, Mas, jawabnya dengan senyum merekah di bibirnya. Madava tersenyum tipis. Bila wajah Madava dan Ayu tampak sumringah, berbeda dengan wajah Rafa. Wajahnya ditekuk masam, sendok yang dalam genggaman tangannya dicengkeram erat. Tika melihat itu, ia mengumpat kesal dalam hati. Ia benar tidak menyangka kembali dipertemukan dengan sepupunya itu. Setelah sekian lamanya tidak bersua, kenapa kami harus dipertemukan lagi dengan perempuan sialan itu sih? Menyebalkan, mana dia sudah menikah dengan orang kaya pula. Apa sih hebatnya dia? Kenapa semua laki tampan menyukainya? Kesal Tika dalam hati. Bersambung.